Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada channel Asfas. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat database baru untuk perusahaan dagang dan setup master data. Dari data pelanggan, pemasok, data pegawai, data other, data rekening akun, satuan pengukuran, data pajak, dan harta tetap. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Jahir 6, namun menggunakan build 13. Nah, untuk menggunakan aplikasi Jahir 6, build 5A bisa tonton pada video saya sebelumnya. Ya. Untuk teman-teman semua, jika ingin mempraktekkan untuk video saya kali ini, maka pastikan teman-teman PC atau laptopnya juga sudah terinstall aplikasi Jahir versi 6 build 13. Jika teman-teman pada PC atau laptopnya ternyata Jahir versi 6 build 5A, maka nanti akan ada perbedaan. Ya, jadi pastikan sudah terinstall Jahir versi 6 build 13. Oke, kita langsung praktek ya, menggunakan aplikasi Jahir versi 6, build 13. Ya, Jahir yang saya gunakan adalah Jahir Accounting. Nah, di sini kita ingin membuat database perusahaan baru, di mana perusahaannya jenisnya adalah perusahaan dagang. Ya, nama databasenya adalah PT NJ Elektronik. Ya, alamatnya di sini Jalan Kejora, nomor 9, negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode pos 16320, nomor telepon, nomor fax, sesuaikan nanti. Kita inputkan pada aplikasi Jahirnya, email dan website. Nah, nanti pastikan bahwa saat menentukan periode akuntansi yang digunakan pada aplikasi Jahir, tidak melakukan kesalahan ya. Di sini yang dicontohkan periode akuntansi yang digunakan adalah Januari sampai dengan Desember 2019. Oke, nah kita langsung praktek. Silakan teman-teman buka aplikasi Jahirnya dengan cara double klik pada aplikasi Jahir versi 6 build 13. Oke, setelah tampil seperti ini, maka teman-teman, jika ingin membuat perusahaan baru, kita pilih yang membuat data baru. Ya, kita klik membuat data baru, maka akan tampil jendela buat data baru. Nah, pada jendela ini silakan teman-teman isikan semua informasi perusahaan berdasarkan dengan ketentuan soal yang diinginkan. Yang dicontohkan pada video saya kali ini, nama perusahaannya adalah PT NJ Elektronik. Oke. Ya, untuk alamat perusahaan tadi di soal adalah Jalan Kejora, nomor 9. Ya, negaranya adalah Indonesia. Kotanya adalah Jakarta. Ya, untuk kode pos kita lihat 16320. Ya. Nomor telepon kita samakan 021. Untuk nomor telepon 021 878025. Nomor faxnya 021 878026. Ya, alamat emailnya kita samakan yang di soal njelektronik.net. Oke, sudah sama. Untuk website tadi di sini adalah njelektronik.com. Oke, jika semua data informasi sudah diketikkan dengan benar, dari nama perusahaan sampai data website, maka kita bisa lanjutkan dengan klik tombol lanjutkan.
Ya, selanjutnya setelah membuat informasi data perusahaan, langkah kedua adalah membuat periode akuntansi. Nah, untuk teman-teman pastikan pada tahap membuat periode akuntansi, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Ya, tadi di soal kita adalah periodenya Januari sampai dengan Desember 2019. Maka di sini bulannya kita berikan dengan nama Januari, tahunnya kita ubah menjadi 2019. Buku akhir tahunnya adalah kita isi dengan Desember. Lokasi dan nama filenya silakan teman-teman ubah jika ingin merubahnya, tapi jika ingin masih di dalam folder C data Zahir, maka kita tidak usah merubahnya. Nah, kenapa tadi saya bilang harus sesuai? Karena jika setelah teman-teman sudah selesai men-setup database, maka jika baru disadari ada kesalahan pada periode, maka tidak bisa diedit. Teman-teman mau tidak mau harus mengulang dari awal membuat database perusahaan. Ya, maka dari itu pastikan teman-teman benar-benar menuliskannya sesuai dengan periode. Oke, kalau sudah sesuai, maka kita lanjutkan. Nah, pada tahap ketiga adalah membuat departemen dan kode akun. Dikarenakan di contoh kita tidak ada departemen, maka kosongkan saja. Maksudnya adalah nilainya 0 ya. Nah, ini format akunnya. Kita ikutin saja sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh aplikasi Zahir versi 6 build 13. Kalau sudah, kita klik tombol lanjutkan. Nah, di sini silakan teman-teman dibaca untuk memastikan bahwa data yang sudah dibuatkan sudah benar sebelum klik button proses. Ya, dimulai dari konfirmasi nama perusahaan, alamat, kota, negara, kode pos, periode akuntansi tadi Januari, tahunnya adalah 2019. Ini direktori penyimpanannya, jadi teman-teman harus diingat ya. Nah, jika sudah benar, maka kita klik proses. Maka akan tampil jendela jenis usaha yang diinginkan. Nah, untuk kasus PT NJ Elektronik tadi adalah bidang usahanya perdagangan, maka kita bisa pilih perdagangan umum. Ya, tapi teman-teman jika memiliki jenis usahanya misalkan koperasi, maka bisa pilih koperasi. Ya, sesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Nah, karena ini sudah sama perdagangan umum, maka kita bisa pilih lanjutkan. Ya, di sini hanya konfirmasi Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses. Karena kita sudah benar, maka kita pilih ya. Jika teman-teman merasa salah memilih bidang usaha, maka bisa pilih tidak. Ya, karena kita sudah sesuai, kita pilih ya. Nah, di sini Zahir sedang menyiapkan akun-akun yang akan digunakan. Jika proses selesai, menyiapkan data akun, maka selanjutnya adalah tahap untuk menentukan mata uang. Ya, mata uang yang digunakan untuk PT NJ Elektronik hanya mata uangnya adalah rupiah, artinya single currency. Maka kita pilih di sini tetap IDR. Sudah sesuai, nama uangnya adalah rupiah, simbolnya sudah sesuai rupiah, maka kita bisa pilih lanjutkan. Nah, mata uang asing untuk kasus PT NJ Elektronik tidak digunakan mata uang asing, maka ini bisa kita abaikan. Ya, jika teman-teman menggunakan mata uang asing, maka tinggal sesuaikan nilai kursnya. Ya, 1 USD dolar berapa rupiah? Ya, karena ini tidak ada, maka kita lanjutkan saja. Nah, kalau sudah, maka setup data bisa kita klik tombol selesai. Oke, jika sudah selesai, maka akan tampil jendela tampilan seperti ini ya. Mulai dari dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan setelah kita membuat setup database perusahaan. Nah, untuk melihat database tadi, ada di menu File, kemudian pilih Setup Informasi Perusahaan. Nah, di sini akan menampilkan database perusahaan yang tadi sudah kita setting ya. Oke,
Nah, sekarang kita masuk ke tahap namanya setup data. Di soal, yang pertama kita setting adalah data pelanggan. Data pelanggan untuk PT NJ Elektronik ada 4, dimulai dari PE001 sampai PE004. Kita inputkan satu-satu, dimulai dari PE001. Pada akhirnya, ya, untuk menginputkan kita pilih data-data, kemudian data nama dan alamat. Nah, di sini bisa klik tombol tambah atau bisa masuk dulu ke daftar data. Ya, contoh saya ingin masuk dulu ke daftar data. Kita ingin lihat apakah sudah ada daftar data untuk PT NJ Elektronik. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, karena kita memang belum pernah memasukkan data. Ya, kita bisa menginputkan data data yang pertama dengan cara klik add data ya. Tombol tambahnya kita klik. Oke. Nah, di sini kita inputkan ID-nya. Di sini soalnya PE001. PE001. Nama perusahaannya adalah PT Petira Jaya. PT Petira Jaya. Ya, mata uangnya biarkan IDR ya. Tipenya customer, maka kita tetap customer, jenisnya company. Kenapa company? Karena dia adalah sebuah perusahaan ya, otomatis company. Nah, setelah itu kita isikan alamat, nomor telepon. Nah, untuk alamat ada di menu alamat dan catatan. Nah, di sini ketikkan alamatnya ya. Alamatnya adalah Jalan Petir, nomor 13, Jakarta. Jalan Petir, nomor 13. Nah, di sini kotanya bisa kita isikan Jakarta. Oke, kode posnya 1134. Maka bisa kita ketikkan langsung di alamatnya saja. Oke, 1134. Nah, berarti kita tinggal input data yang terakhir, yaitu yang diinginkan nomor telepon. Ya. Nomor telepon bisa dimasukkan di kolom 1, yaitu telepon 1. Jika memiliki 2 nomor telepon, maka diisikan di telepon 2. Tadi nomor teleponnya adalah 8656. 8656. Oke. Ya. 021-nya tadi terhapus ya. 02186565555. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang ada di soal, untuk PE01 maka kita bisa klik tombol baru ya untuk menampilkan data nama alamat yang kedua. Ya. Kalau kita klik tombol rekam, maka tampilan data nama dan alamat akan ke close. Nah, sedangkan kita ingin melanjutkan sampai data keempat. Maka untuk menyingkat waktu, kita klik tombol baru. Ya. Oke, kita input data yang kedua, yaitu PE002, dengan nama perusahaannya adalah PT Sumber Waras. Tipenya customer, jenisnya company. Untuk alamat, kita tap alamat dan catatan. Alamatnya kita isikan tadi, Jalan Sumber Waras 3, nomor 3. Coba kita lihat soal. Oh, Jalan Waras 3 ya, bukan Sumber Waras. Oke, berarti Jalan Waras 3. Satu dua empat tiga tiga. 12433 kode posnya. Kotanya kita isikan Bandung. Oke, kita masuk lagi ke tab umum untuk menginputkan nomor telepon. Nomor telepon PT Sumber Waras adalah 022
675. Oke, 6544. Ya, jika sudah, maka kita klik tombol baru untuk menyimpan data PE003 dan menampilkan jendela baru untuk data nama dan alamat. Kita inputkan lagi data yang ketiga, PE003. Nama perusahaan yang disoal adalah CV Pelita. CV Pelita. Oke, tipenya customer, jenisnya company, alamat dan catatannya, kode alamat kita isikan adalah Jalan Bintang Prima nomor 9. Oke, kode posnya oke. Kotanya di sini untuk PT CV Pelita adalah Jakarta. Nomor telepon kita isikan di telepon 1 021 99 8898. Oke, yang keempat adalah PE004. Oke, berarti kita klik tombol baru dulu. Baru kita isikan data ID-nya. Di sini adalah PE004. Nama pelanggannya adalah pelanggan umum. Tipenya tetap customer, jenisnya jangan lupa teman-teman ganti. Karena pelanggan umum itu adalah seorang personal, maka kita ubah menjadi personal. Ya. Nah, dia tidak memiliki alamat dan nomor telepon, maka kita abaikan saja. Nah, karena PE004 adalah data terakhir untuk customer, maka kita bisa klik tombol rekam ya untuk menyimpan data P004. Nah, ini bedanya jika kita klik tombol rekam. Datanya tersimpan ya, nanti akan tampil seperti ini. NPWP atau NIK belum lengkap. Lanjutkan proses? Iya. Kenapa? Karena memang di data soal tidak ada nomor NPWP, maka kita jawab saja iya. Nah, datanya sudah tersimpan ya, ada 4. PT Petira, Sumber Waras, CV, dan pelanggan umum. Nah, untuk tampilan, ini adalah data yang sudah diinputkan. Untuk data dan nama dan alamat, kita bisa merubah modenya seperti berbentuk tabel dengan cara pilih yang namanya switch mode ya. Di tombol ini yang ada tanda panah kiri kanan, kita klik switch mode. Nah, tampilannya akan seperti ini. Berbentuk tabel ya. PE01, 2, 3, dan 4. Kita bisa mencari data jika datanya sudah banyak, karena ini masih ada 4, maka bisa gampang terlihat ya. Tapi datanya kalau sudah lebih dari 10, maka datanya lumayan sulit untuk mencari, karena kita membutuhkan scroll. Nah, memudahkan ya, kita bisa mencari di tombol search di pojok atas kanan. Contoh, saya ingin mencari pelanggan umum. Nah, ya, maka akan muncul. Datanya hanya berdasarkan nama pelanggan umum. Nah, kalau kita ketikkan PT, ya, karena PT-nya ada 2, ya maka hanya 2 yang ditampilkan. Ya, kalau mau berdasarkan ID pun juga bisa, misalkan saya ketikkan kodenya PE001. Nah, maka akan tampil berdasarkan ID yang dicari. Oke, itu adalah cara untuk mencari data-data yang sudah pernah diinputkan. Ya. Selanjutnya, misalkan kita ada kesalahan nih. Kesalahan di data. Ya. Misalkan di sini. PE01 ternyata saya salah menulis alamat. Nah, maka kita bisa klik datanya, double klik. Ya, di sini misalkan kita taruhnya maunya di bawah saja. Di kolom kedua untuk nomor kode pos. Misalkan. Jadi kode posnya di soal adalah 11344 ya. Nah, ini saya kurang angka 4.
11344. Nah, ini sudah saya revisi nih, saya sudah ganti kode posnya menjadi 11344 dan tidak ada tanda strip ya. Nah, coba kita klik rekam untuk menyimpan data perubahannya. Nah, kita ingin melihat kembali apakah sudah benar datanya yang diubah dengan double klik pada data yang ingin diubah. Ya, kita lihat kembali. Nah, ini sudah tampil sesuai dengan data terakhir yang saya ubah. Oke, itu adalah cara untuk mengubah jika data yang sudah diinputkan ternyata ada kesalahan. Ya, jika ada yang ingin menghapus, bisa pilih salah satu kode yang salah, kemudian klik tombol delete ya. Maka nanti otomatis datanya akan terhapus. Nah, misalkan tidak ada perubahan, kenapa kok tampil ini tidak sesuai, maka silakan klik reload ya, atau di refresh untuk merefresh data yang sudah diubah. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk setup yang kedua yaitu data pemasok. Nah, di Jahir tidak ada namanya pemasok ya, adanya adalah vendor atau supplier. Nah, di Jahir ada jenisnya adalah vendor. Nah, PT NJ Elektronik memiliki dua vendor dari PT Sinarjaya dan CV Riung Ramai. Cara membuat data pemasok sama seperti kalian membuat data customer. Yang berarti ada di menu data-data, data nama dan alamat. Ya, boleh klik langsung tambah atau langsung di daftar data. Nah, kalau klik tambah data, maka dia langsung menampilkan jendela data nama dan alamat. Nah, jangan lupa teman-teman ganti dulu tipenya. Tipenya ini adalah vendor. Ya. Kodenya di sini yang pertama adalah vendor SU strip 001. Oke, kita ketikkan SU 001. Nama perusahaannya adalah PT Sinarjaya. Oke, jenisnya company ya. Alamat dan catatannya, alamatnya kita ubah menjadi Jalan Air Kangen nomor 7. Jalan Air Kangen nomor 7. Oke, kode posnya kita taruh di bawahnya saja. Ini teknik penulisan, Mak. Bebas ya, teman-teman. Kalau mau langsung digabung di sini boleh, langsung kotaknya juga boleh, karena di sini sudah ada kolom kota, maka saya masukkan kota Jakartanya di sini. Tapi kalau teman-teman mau mengetikkan Jakartanya langsung di kolom alamat juga boleh. Oke, kalau sudah kita tinggal nomor telepon. Ya. 02186767777. Nah, kalau sudah, karena masih ada data yang kedua, maka kita untuk mempersingkat waktu, kita pilihnya tombol baru. Ya, maka data vendor yang pertama tersimpan dan menampilkan jendela untuk menginput data yang kedua. Oke, yang kedua adalah CV Riung Ramai. Kodenya SU002 CV Riung Ramai. Nah, tipenya vendor, jenisnya company. Alamatnya Jalan Permai nomor 11. Oke, kode posnya di sini 1145. Kotanya adalah Jakarta. Ya, nomor teleponnya 0217655 0217655 435. Oke, kalau sudah sesuai, maka kita bisa pilih tombol rekam. Nah, kita pilih jawabnya ya, karena memang untuk vendor tidak memiliki data NPWP di contoh soal yang diberikan. Oke, kemudian coba kita lihat daftar datanya.
Saya pilih jadi switch mode dulu, biar enak dilihat. Ya, sudah tergabung ya, karena di sini akan menampilkan semua data, yaitu dari customer, vendor, other, dan karyawan, employee. Dan ini digabung ya, ada 4 customer, ada 2 vendor. Oke, selanjutnya kita ingin membuat data yang ketiga, yaitu data pegawai dan other. Pegawainya ada 2, ya, atau employee, jenis yang kita pilih nanti, Muhammad Ilham dan Muhammad Ridwan. Oke, kita satu-satu. Klik tombol data ya, add data. ID-nya kita ganti menjadi KA 001 Muhammad Ilham. Oke, tipenya, oke. Harusnya tadi pilih employee dulu ya. Employee dulu baru mengetikkan ID, karena kalau tadi seperti itu, apa yang sudah kita ketikkan akan hilang. Oke, berarti jenis dulu, tipenya employee baru ketikkan ID-nya. ID-nya tadi adalah KA ya. Oke, untuk nomor telepon kita isikan di kolom telepon 1. Di sini 0852 oke, 6654. Nah, jika sudah sesuai dengan yang ada di soal, maka kita bisa klik tombol baru. Ya, kita lanjut untuk membuat data employee atau karyawan yang kedua. Oke, tipenya kita pilih employee ya. Kemudian ID-nya kita ketikkan, yaitu KA 002, namanya Muhammad Ridwan. Nah, untuk nama teleponnya kita berikan sesuai yang di soal. Ya, 0865123. Ya, oke, 39. Nah, sudah sesuai, maka kita klik tombol baru ya untuk menyimpan data KA 002. Selanjutnya, setelah membuat employee, kita memiliki data yang other. Maka kita pilih dulu tipenya menjadi other. Other itu berarti kategori selain customer, selain vendor, selain karyawan. Ya, contoh data other yang pertama adalah petugas kebersihan. Ya, petugas kebersihan itu kan bukan karyawan. Ya, orang lain dari perusahaan PT NJ Elektronik, maka bukan karyawan. Ya, atau bisa juga misalkan petugas PLN, maka kita bisa pilihnya adalah other. Ya, di sini contoh untuk yang jenis kategori other adalah petugas kebersihan dan pemilik. Ya, karena pemilik dianggap bukan karyawan. Di sini untuk kode other adalah OT. Oke, berarti data yang pertama kita pilih other. OT 001. Nah, di sini tadi ya namanya petugas kebersihan. Oke. Kalau sudah, maka ini bisa kita ganti menjadi personal. Kalau udah diklik baru, kita lanjutkan untuk data yang kedua, pemilik namanya. OT002 dengan nama pemilik. Kita bisa menjadi personal. Nah, kalau sudah, karena tidak ada data lagi, maka kita klik tombolnya rekam. Oke, kita jawab ya, karena memang tidak ada NPWP, maka OT01 dan 02 sudah masuk. Ya. Nah, teman-teman bisa klik tutup untuk kembali ke menu utama jendela Jahir. Ya. Membuat data rekening baru, di sini ada 6 data yang dibuatkan. Nah, oke.
Nah, di sini dicontohkan yang pertama kita disuruh membuat data rekening baru untuk harta lainnya. Oke, kita buka. Cara untuk membuat data rekening ada di menu data-data, kemudian pilih yang namanya data rekening. Bisa lihat dari daftar data, maka akan ditampilkan daftar data yang sudah disediakan. Nah, oke, ini data-datanya. Kita ubah dulu ke switch mode, biar lebih enak dilihat. Nah, ini adalah data-data yang akun yang sudah disediakan saat tadi kita memilih jenis perusahaan adalah perusahaan dagang ya. Nah, kita membuat baru akunnya dengan cara klik tombol yang tambah ya atau add data. Oke, data yang pertama kita langsung eksekusi. Klasifikasinya adalah harta lainnya. Maka klasifikasi kita ganti menjadi harta lainnya. Nah, kodenya teman-teman, di sini kodenya 1900 strip 00 strip 022. Nah, saat penginputan di Jahir, teman-teman tidak perlu menggunakan tanda strip ya. Langsung saja angkanya, karena nanti otomatis Jahir sendiri yang memberikan tanda strip. Ya, 1900. Oke, 02. 190. Ya, 0. 0-nya 2 kali, 022. Oke. Nah, saat kita tombol tab, nah otomatis sama Jahirnya ya, digunakan tanda strip. Kalau seandainya teman-teman menggunakan tanda strip, nanti akan pesan error seperti ini. 190 strip 00 strip 022. Ya, saat kita tombol tab, akan muncul jendela perhatian ya. Is not a valid integer value for field kode, karena untuk menginput kode kita hanya diizinkan angka saja yang diinputkan. Nah, namanya untuk yang pertama adalah perlengkapan. Nah, kita inputkan perlengkapan. Sudah. Nah, di sini kas dan bank di checklist jika memang jenis akunnya adalah kas atau bank. Nah, karena ini adalah harta lainnya, maka tidak kita checklist. Tidak aktif di checklist jika akun ini sebenarnya ada, tapi tidak ingin kita gunakan. Supaya tidak tampil di daftar list data akun, maka kita bisa klik yang namanya tidak aktif. Ya, karena ini mau kita pakai, maka jangan sampai di checklist ya, karena ingin kita aktifkan. Mata uangnya biarkan IDR, tidak usah kita ubah karena kita pakainya IDR. Boleh klik rekam, boleh baru ya. Kalau rekam maka akan kembali ke tampilan data akun, tapi kalau baru akan menyimpan data perlengkapan dan menampilkan tetap di jendela tambah akun. Ya, karena kita ingin membuat data yang kedua, pendapatan usaha jenisnya, maka kita pilih klasifikasinya. Ya. Kita pilih pendapatan usaha, kode akunnya di sini sama, tapi belakangnya yang diinginkan 91 ya. Maka kita ubah angka 4 menjadi 9. Namanya adalah potongan penjualan kitchenware. Potongan penjualan kitchenware. Oke, kalau sudah kita klik untuk menyimpan data yang kedua. Ya, kita buat data yang ketiga, yaitu beban atas pendapatan. Untuk nama akunnya potongan pembelian kitchenware. Kita pilih dulu beban atas pendapatan. Kodenya di sini adalah 81 belakangnya. Namanya potongan pembelian. Kitchenware. Oke. Kita klik baru.
Lanjutkan data yang keempat. Beban luar usaha, akunnya jasa pendapatan. Beban luar usaha. Ya, selanjutnya kita buat akun yang keempat, yaitu beban luar usaha, klasifikasinya. Nama akunnya adalah jasa pendapatan. Beban luar usaha. Kita cari beban luar usaha. Oke. Kodenya kita inputkan 9100. Oke, namanya adalah jasa pendapatan. Ya, kita klik baru lagi untuk menginput data berikutnya, yaitu klasifikasinya biaya dibayar di muka. Kita cari dulu nih, biaya. Ya, biaya dibayar di muka. Kodenya 021. Namanya sewa dibayar di muka. Nah, dibayar ya, gabung ya, dibayar di muka. Kalau sudah oke, maaf, tombol baru maksudnya. Ya, kita lanjutkan data berikutnya yang ke-6, biaya operasional lain. Biaya operasional lain. Oke. Belakangnya 061. Namanya biaya kebersihan dan keamanan. Biaya kebersihan dan keamanan. Oke. Kalau sudah, kita klik baru. Ya. Karena sudah tidak ada, boleh kita batal ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat data rekening baru pada Jahir versi 6, build 13. Sekarang, masih tentang data rekening akun, tapi kita diminta untuk mengubah data yang sudah ada menjadi sesuai keinginan kita. Ya, ada banyak ya, contoh ada 16 di sini. Di data nomor 1 sampai data nomor 13, kita hanya diminta mengganti nama akun. Ya, nanti berbeda saat menginput data 14 ya. Nah, di data 14 yang diminta adalah merubah klasifikasinya juga, merubah kodenya juga, merubah namanya juga. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, kita cari nama akunnya adalah potongan penjualan. Nah, di sini kita cari ya. Namanya potongan penjualan. Sudah ada potongan penjualan. Oke. Kita ubah menjadi potongan penjualan home appliance. Nah, ini kita oke saja. Potongan penjualan home appliance. Ya. Nah, kalau sudah, kita klik rekam untuk menyimpan data perubahannya. Nah, ini potongan penjualan home appliance sudah berubah ya. Yang kedua, potongan pembelian. Kita cari dulu potongan pembelian. Nah, ini ada akunnya. Cara merubahnya bisa langsung double klik pada akun yang ingin diubah atau kita sorot menjadi warna biru seperti ini. Kemudian klik tombol yang gambar pensil ya, edit data. Sama saja langkahnya, sesuai teman-teman nyamannya seperti apa. Nah, ini dirubah menjadi sesuai di soal potongan pembelian home appliance. Kita tinggal tambahkan kalimat home appliance. Oke, karena sudah sesuai ya, maka kita bisa klik tombol rekam. Ya, kita lanjutkan untuk beban listrik.
diminta diubah menjadi biaya sewa. Maka kita cari dulu beban listriknya. Beban listrik. Nah, ini kita bisa double klik. Kemudian ganti menjadi biaya sewa. Oke. Selanjutnya, beban penyusutan harta lainnya. Biar singkat, kita cari harta lain. Ya, beban penyusutan harta lain. Oke. Kemudian kita ganti biaya asuransi ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya, bank. Di sini menjadi Bank Mandiri. Kita cari bank. Oke, kita double klik banknya. Kita ubah menjadi Bank Mandiri. Oke. Piutang usaha kita ubah menjadi piutang dagang. Kita cari dulu piutang usahanya. Ya, yang diinginkan piutang dagang. Persediaan 1, persediaan kitchenware. Nih, persediaan 1 nih ya. Kita double klik. Kita klik OK. Kita ganti namanya menjadi persediaan kitchen. Nah, persediaan 2 tadi diminta diubah menjadi persediaan home appliance. Oke, selanjutnya yang persediaan 3 menjadi persediaan sampel. Oke, kita rekam. Selanjutnya, utang usaha menjadi hutang dagang. Ya. Terlalu banyak kalimat utang, saya klasifikasikan lagi utang usaha. Ini ada ya, utang usaha. Ubah menjadi dagang. Oke. Udah. Selanjutnya penjualan. Penjualan 1 menjadi penjualan kitchenware. Kita ganti penjualan. Nah, di sini penjualan 1 kita double klik. Kita klik OK. Nah, kita ganti menjadi penjualan kitchenware.
Oke, rekam. Penjualan 2 menjadi penjualan home appliance. Ya, ketekan menjadi home appliance. Oke, penjualan yang ketiga juga kita diminta namanya menjadi retur penjualan kitchenware. Retur ya. Penjualan kitchenware. Rekam. Ya udah. Nah, yang ke-14 berbeda ya. Kita editnya banyak nih. Kita cari dulu pendapatan lain nama akun awalnya. Oke. Kita klik OK. Nah, yang diminta banyak untuk pendapatan lain. Ya, klasifikasinya diubah menjadi pendapatan usaha. Oke, apakah ingin disesuaikan? Kita pilihnya ya. Oke, kodenya disesuaikan, mintanya menjadi 050 ya. Ini 1 kita ganti jadi angka 5. Kalau sudah, namanya menjadi retur penjualan home appliance. Retur penjualan home appliance. Kalau sudah, kita klik rekam. Dua data terakhir, harga pokok penjualan menjadi HPP. Kita ganti ya. Harga pokok penjualan 1 menjadi HPP kitchenware. HPP yang pertama kitchenware, betul. Selanjutnya, harga pokok penjualan 2, ini maksudnya 2 ya. Kita ubah menjadi HPP home appliance. Rekam. Oke, kita tutup. Ya, selanjutnya kita diminta untuk menghapus data rekening atas nama jasa pendapatan. Untuk menghapusnya, kita masuk ke menu data-data, kemudian kita pilih yang namanya data rekening. Kita klik dulu daftar data. Ya, ini adalah data yang sudah kita buatkan tadi dan yang kita edit. Nah, kita suruh menghapus jasa pendapatan. Nah, ini jasa pendapatannya sudah muncul. Ya, kita sorot dulu seperti biru ini. Kemudian klik tombol hapus ya, atau gambarnya seperti tong sampah, delete data. Atau bisa juga dengan cara di akun tersebut kita klik kanan kemudian pilih hapus. Ya. Nanti akan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus? Berarti kita jawab ya, karena kita ingin menghapusnya. Itulah cara untuk men-setting data rekening akun dimulai dari membuat, mengedit, dan menghapus. Kita lanjutkan untuk setup master datanya, yaitu satuan pengukuran barang. Nah, satuan pengukuran barang, satuan yang kita gunakan adalah unit. Ya. Cara membuat satuan pengukuran pada Jahir versi 6 build 13 ada di menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran. Kita coba lihat dulu satuan pengukuran yang sudah disediakan oleh Jahir.
Jangan klik daftar data ya pada dozen dan pieces. Nah, di sini yang aktif adalah pieces. Maka kita ingin menambahkan satu satuan, yaitu dengan cara klik add data, kode satuannya kita masukkan unit. Ya, jangan lupa kita checklist. Fungsinya untuk data unit ini artinya aktif. Ya, kalau kita tidak pilih ini, kemudian nama satuannya sudah kita tuliskan unit juga, dan kita klik rekam, maka unitnya hanya ada di data Jahir, tetapi tidak bisa kita gunakan. Nah, agar bisa kita gunakan kode satuan unit, maka kita checklist. Ya, klik rekam. Nah, maka akan tampil datanya menjadi unitnya aktif ya. Kalau sudah, kita tutup dan kita lanjutkan ke soal berikutnya. Setelah satuan pengukuran, kita diminta pajak. Bagaimana cara membuat data pajak? Ada di menu data-data, kemudian pilih data pajak. Ya, kita bisa melihat daftar datanya dulu yang sudah pernah ada di Jahir. Ya, sudah disediakan adalah NT, tidak kena pajak, dengan VAT. VAT hampir sama seperti dengan PPN ya, tapi ini adalah kalimatnya VAT, Value Add Tax. Nah, kita ingin buat data yang ketiga yaitu PPN. Kita klik tombol tambahnya atau Add Data. Ya, kodenya kita ubah menjadi, kita isikan dengan data PPN, namanya pajak pertambahan nilai. Persentasenya 10%. Akun beli yang digunakan adalah PPN masukan. Ya. Nah, PPN masukan di sini, kalau tidak hafal, maka kita langsung bisa ketikkan. Lihat posisi pencarian di sini ya, yang di underscore ini adalah nama. Maka kita bisa mencari berdasarkan nama. Tapi kalau ingin mencari berdasarkan kode, maka jangan lupa kodenya diklik dulu baru bisa ketikkan data berdasarkan kode. Nah, yang di underscore sudah nama, kita cari namanya menjadi PPN, masukkan. Nah, akun jual kita pakai di sini adalah PPN keluaran, ya. Maka kita bisa cari menjadi PPN keluaran. Langsung ditampilkan, kita pilih. Ya, klik rekam untuk menyimpan data PPN. Nah, maka sudah tampil ya, ada 3. Pajak pertambahan nilai PPN, value, add tax atau VAT 10%, sama no tax atau NT 0%. Kita bisa juga merubahnya menjadi berbentuk tabel dengan switch mode. Nah, oke, itu adalah data pajak. Kalau misalkan data pajak ada kesalahan, ya bisa dengan cara contoh, pajak pertambahan nilai salah nih ya, mengeditnya. Tinggal PPN-nya disorot menjadi warna biru, kemudian pilih edit data. Nah, silakan teman-teman mengubah apa yang salah. Ya, misalkan salah ngetik nih, maka boleh dibenerin, kemudian langsung klik rekam. Ya, oke, itu adalah cara membuat data pajak pada aplikasi Jahir versi 6 build 13. Selanjutnya, kita masuk ke soal terakhir pada video saya kali ini, yaitu kita hanya sampai data harta tetap. Nah, data harta tetap PT NJ Elektronik, di sini ada 2 data harta tetap yang ingin dibuat, yaitu mobil Grand Max dan meja komputer. Ya, kita inputkan satu-satu. Ya, di sini ada umur yang sudah ditentukan. Untuk mobil Grand Max 10 tahun, meja komputer 5 tahun. Ya. Maka dari itu, kita input untuk data harta tetapnya di menu data-data, data harta tetap. Nah, di soal kan di sini ada kelompok ya, kendaraan dan peralatan.
Nah, kita ingin melihat kelompoknya di mana kelompok harta tetap sudah disediakan oleh Jahir versi 6 Build 13. Dengan cara melihat data kelompok harta tetap, kita klik dulu data lainnya. Ya, nanti di sini ada nih kelompok harta tetap. Coba kita klik kelompok harta tetapnya, maka akan ditampilkan kelompok yang sudah disediakan oleh Jahir versi 6 Build 13. Jika Jahir versi 6 Build 5A, kelompok harta tetapnya belum ada ya. Maka lebih lengkap untuk Jahir versi 6 Build 13. Nah, di sini tadi maunya kendaraan ya. Nah, di sini hanya kendaraan. Kita lihat mobil itu kendaraan apa? Roda 4. Maka nanti kita pilih untuk kelompoknya kendaraan roda 4. Umur ekonomisnya 8. Oke, berarti ini bisa kita ubah kendaraan roda 4 nanti untuk si mobil menjadi 10. Untuk harta tetap yang kedua, meja komputer peralatan. Nah, di sini adanya mesin dan peralatan. Maka kita bisa menggunakan kategori kelompok harta tetap untuk mesin dan peralatan. Umur ekonomis yang disediakan 4, tapi yang kita gunakan adalah 5. Maka nanti saat membuat harta tetap, umur ekonomisnya kita ubah menjadi 5. Ya. Oke, kita input. Caranya balik lagi ke menu utama, kita klik lagi data lainnya. Nah, maka kembali lagi ke menu data-data yang awal. Untuk membuat data harta tetap, di data-data, data harta tetap. Ya, kita lihat dulu apakah sudah ada datanya. Nah, di Jahir belum menyediakan ya, karena memang kita saat membuat database perusahaan baru, kita belum pernah membuat data harta tetap. Nah, di sini kita klik tombol tambah atau add data. Kita inputkan data yang pertama. Ya, namanya di sini adalah mobil Grand Max. Kita ketikkan. Mobil Grand Max. Nah, kelompoknya nih, kita ganti. Ya, atau kita pilih menjadi kendaraan roda 4. Karena mobil itu adalah roda 4. Tanggal belinya disesuaikan dengan ketentuan di soal. Nah, di soal contoh di sini tanggal belinya 1 Januari 2011. Harga belinya 135 juta. Nah, nilai residu diketikkan di kolom residu 22.500.000. Nah, umur ekonomis kita ubah ya. Kita sesuaikan sesuai dengan di soal yaitu 10 tahun. Nah, oke, kalau sudah kita klik tombol rekam. Ya. Akumulasi beban aset harus diisi. Oke, tekan OK untuk menutup jendela ini. Kita klik OK. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Ya, biarkan Jahir yang menghitungnya ya. Ini kelebihan dari aplikasi Jahir. Kita tidak perlu hitung secara manual, tapi Jahir yang akan menghitungkannya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini adalah tampilan untuk daftar harta tetap mobil Grand Max. Ya, akumulasinya sudah terhitung. Selanjutnya, kita buat data yang kedua. Nah, data yang kedua diminta adalah meja komputer. Nah, kelompoknya tidak ada peralatan, adanya mesin dan peralatan. Maka kita pilih saja. Tanggal belinya di sini bulan 1 2014. Harga belinya kita sesuaikan 1.320.000. Nilai residu di sini 100.000. Umur ekonomisnya tadi 5 tahun ya. Maka kita bisa klik rekam untuk menyimpan data harta tetap meja komputer. Kita klik OK saja.
ingin otomatis akumulasi bebannya? Ya. Oke. Nah, ini sudah. Maka yang kedua, untuk meja komputer sudah ada datanya. Oke. Ya. Nah, itulah cara menginput data perusahaan baru sampai membuat harta tetap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you next time.